Jadi maksudnya ya, ya enggak. Cuma yang belinya harus yang ngajarinya. Ya nanti saya coba. Ibu bisa aja siapa yang cukup begitu. Biar nanti begitu. Jadi khawatir jaga-jaga ininya tetap digunakan, kita bisa pakai. Atau tetap menggunakan ini, ibu lebih mantap nanti di rumah. Sehingga nanti ujian akhir semester ini. Sehingga nanti kalau saat kita evaluasi bareng-bareng, kan intinya supaya kita kualitasnya naik kan ya. Ibu tuh jadi begitu, Allah Akbar. Dibaca doa itu, Masya Allah, yang tadi kita cuma 4 menit, sholat bisa jadi 12 menit. Kayak gitu kan. Pelan-pelan. Baik, lanjut ya. Karena masih ada pertemuan ini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi tajwidnya kita gunakan. Dua, tiga. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan pujian katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi, fihi di dalamnya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pujian yang banyak, baik diberkahi di dalamnya. Pujiannya banyak, baik diberkahi di dalamnya. Artinya bisa jadi kita memuji kepada Allah, tapi ternyata Allah nggak suka kita puji karena pujian kita tidak terus dan ikhlas. Itu ya. Baik, kalau ketika kita baca ini, nanti kita sama-sama dua ya. Hamdan terus hamdan pujian kasiron yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi, fihi di dalamnya, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Ujian yang banyak, baik diberkahi di dalamnya. Bu, Bu, kita baca dari sini sampai yang tidak tadi ya. Setelah itu saya sebenarnya nggak hafal. Baru kita lihat secara ada penjagaan dalilnya tidak kan gitu ya. Kan zaman sekarang masih mana ada penjelasan gitu. Baik, yuk dua tiga. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar. Allah, Allah, liman bagi orang yang hamidah memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Rabbana Tuhan kami, walaka dan bagimu, alhamdu segala puji. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, dan hanya bagimu segala puji. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan pujian kathiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi, fihi di dalamnya. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi. Pujian yang banyak, baik diberkahi di dalamnya. Insya hafal Ustaz, tapi kalau terjemahannya belum, alhamdulillah, tapi bisa dilihat.
Karena memang ini kadang-kadang dibaca oleh kita. Kayak ini kan itu ya. Yang mana? Yang sembunyi. Tapi kalimat sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd itu sudah kita baca kan. Yang bedanya lanjutan dari hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yuk kita lihat sekarang secara nah ini jadi ternyata ini adalah keterangan dan jadi ternyata ketika apa namanya Rasulullah SAW itu sholat di suatu hari, walaupun Nabi SAW falamma rafa'a sahih. Rasulullah SAW falamma rafa'a rasahu minar raf'at itu tak kalah mengangkat kepalanya setelah dari ruku. Jadi ya, kan kita ruku kan begini. Ya Allah, liman nanti ada yang ini nanti dari urusan itu. Yang penting Rasulullah begitu dan ternyata qala Rasulullah SAW itu demikian sami'allahu liman hamidah. Apa artinya tadi? Allah Maha mendengar, terus liman bagi orang yang hamidahu memujinya. Itu apa? Nah, jadi iya masya Allah. Nah, kemudian kalau rojulun wara'ahu, tapi ternyata ada seorang laki-laki di belakang Rasulullah itu, tadi makmumnya kan, ternyata menyebutkan gini, Rabbana walakal hamd, kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi ini ucapan Rasulullah. Ini ucapan sahabat yang ada di belakang Rasulullah SAW. Falamman sarafa, maka tak kalah selesai Rasulullah SAW itu kala Rasulullah itu bertanya, mani mutakallim, siapa tadi yang baca seperti itu? Baca apa tadi itu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu ditanya, siapa tadi? Jadi ketika ditanya itu sahabat yang kayak kita berani, ana saya ya Rasulullah. Cuma di sini tidak disebutkan siapa sahabatnya. Qala, apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaqtuluha awal. Apa katanya? Kata Rasulullah, aku melihat malaikat itu berbondong-bondong, sekitar 30 malaikat berbondong-bondong, yabtadirunaha ingin menjadi yang pertama kali ayyuhum dari mereka itu yaqtuluha mencatat apa yang tadi diucapkan oleh kamu. Siapa tadi yang diucap? Ya, sahabat tadi. Tadi sahabat di belakang Rasulullah SAW ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tidak ada Rasulullah itu tidak boleh. Ini itu tidak di belakang Rasulullah SAW. Abdan kafiran faidan faidan makan fi. Jadi kalau Rasulullah sami'allahu liman hamidah. Apa tuh yang kita kalau seandainya menamai sesuatu itu tidak boleh Rasulullah itu langsung diamati. Langsung menamai Rasulullah SAW ada di artinya sesuatu yang baik tidak bertentangan dengan syariat dan itu maknanya luar biasa, maka itu menjadi hal yang baik. Itu Rasulullah tadi akhir memujinya dan menyatakan bahwa itu 30 malaikat berlomba ini menjadi orang yang pertama menjadi malaikat yang pertama kali dan catat pahala yang tadi disebut oleh pada yang dibaca hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Ini makanya kita kalau itu kita dianjurkan jangan jangan sampai apa ya namanya menuntut pada seorang melakukan sesuatu yang sah bid'ah. Nah itu hati-hati. Ternyata zaman Rasulullah ada, tapi terus karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya dia. Ibu ini punya mushaf kan? Ibu punya mushaf kan? Ibu menurut ibu mushaf penting enggak? Penting kan? Kita menghafal Quran. Kalau ada mushaf. Emang hari zaman mushaf sebagai Rasulullah. Mushafnya kemarin lagi ada tulisan lagi. Tertutup. Iya. Mama tercinta dari papa. Woi, ulang tahunnya kasih Quran. Qurannya eksklusif dari keren.
yang 5 in 1. Ada sekarang itu. Terjemahnya ada, ya kan secara ya. Kemudian nanti tafsirnya ada, tafsirnya ada, pokok tafsirnya ada, lengkap pokoknya itu Quran. Jadi gue dikasih sudah 5 tahun, saya sekarang masih. Kan saya sudah dibaca terobek, kemudian suami saya, tadi saya jadi ngomong ini. Baik, ini kisah ini ya, kisah ini. Ini saya kalau anak-anak ini harus dihafal karena ini anak-anak sama betul. Kayak juga, nanti hafal. Nanti biar apa namanya kalau bukan saudara enak. Ini dasar membaca doa ini dasarnya adalah ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang membacanya ketika tidak, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, kalau anak-anak tidak dapat apa supaya cepat hafal, itu juga sama. Dasar membaca doa ini dasarku adalah ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang membacanya ketika tidak, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Itu sambil ngapalin itu. Nanti ketika bertanya, kok pakai itu doanya? Itu ada caranya apa? Dasar membaca doa ini. Enak betul. Iya. Apalagi kalau misalnya anak yang kayak itu kan sudah belajar ini. Nanti saling belajar. Insya Allah. Kemudian ini keutamaannya. Keutamaan baca doa kita satu adalah para malaikat menyebut mencatat kebaikannya tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah sekarang sampai diajarkan acara ini itu seperti apa? Iktidal itu adalah bangun dari ruku, kemudian sambil mengangkat kedua tangan, seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa yang kita tadi. Rabbana walakal hamd. Apa kata tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Apa ya insyaallah ya? Ya, artinya Ustaz cuma tidak apa-apa, nyusul aja. Artinya yang penting dibaca, setelah baca insya Allah paham artinya. Baik, ini ini kisah. Biasanya saya sampaikan ke anak-anak daripada ngobrol, daripada cerita ngalor ngidul yang ada faedahnya ini kita sampaikan. Karena kisah ini ada dalam kitab hadis ya. Baik, ini kata tadi sama seperti yang tadi mana hadis. Nah, jadi berupa kisah. Ya, kita sampai jam 10 ya. Oh, sampai selesai 10. Baik, sampai sini dulu sebelum masuk yang kedua. Hafal, hafal ya. Ini nggak usah hafal, ini nggak usah. Ini, nah, ini ya apa ya? Nah, ini aja. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar. Allah liman bagi orang yang hamidahu memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Aku mendengar bagi orang yang memujinya. Jadi Allah itu mendengar. Allah maha mendengar. Kita memuji Allah. Oke. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana Tuhan kami wa lakal dan bagi kita. Nah, yang belakang ini banyak yang salah ada dibacakan. Langsung aja. Wa lakal dan bagi. Coba dua tiga. Wa lakal dan bagi. Alhamdulillah segala puji. Jadi Rabbana wa lakal hamd. Wahai Tuhan kami dan hanya bagimu segala pujian atau segala puji. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan pujian katsiran banyak, thayyiban oke, mubarakan fi di dalamnya. Sekarang ibu yang baca apa yang saya baca artinya. Hamdan, ayo dua tiga.
Pujiannya banyak, baik diberkati di dalamnya. Masya Allah. Ya, coba cermati kalimat demi kalimat ini. Walaupun sekali lagi ucapan atau kalimat yang kalian baca itu bukan rukun sholat. Saya tekankan kembali. Jadi tidak misalnya Allahu liman hamidah. Nah itulah yang dibaca. Yang adalah kamu walaupun tidak dibaca sah buat kita. Tapi kan kita masa iya ibadah yang ibadah ini masa kita asal-asalan. Itulah kenapa saya menyampaikan kalau nanti musim musim haram ya musim tarawih. Maksudnya pas Ramadan, pas tarawih gitu ya. Itu tuh kan sudah cepat-cepat ya. Saya gimana bacanya ini? Ya, ini mah bacanya kita dalam keadaan nyantai. Bacanya sholatnya tidak asal. Ini hujah dan dalilnya artinya itu adalah ucapan seorang sahabat yang ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Lalu ketika beres sholat itu Rasul bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat seperti itu? Sahabat saya ya Rasul. Rasulullah tidak menegurnya, tidak menyalahkannya, apalagi memarahi. Tapi Rasulullah justru menyampaikan, saya melihat 30 malaikat itu berlomba ingin yang pertama kali mencatat pahala yang membaca. Itu ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita melakukan sesuatu itu yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun misalnya itu tidak dengan Rasulullah, itu tetap dibenarkan, gitu ya. Tapi jadi harus bukan orang sendiri, harus punya ilmunya. Baik. Nah sekarang doa kita yang kedua, yang tadi sudah lulus, sudah hafal semuanya ya. Dan ini yang kita yang kedua. Lafaz yang pertama ya sama. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ternyata Allahumma rabbana wa lakal hamd. Milkus samawati wa milkul ardh. Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi bacanya harus takbir. Yuk kita sami Allah dua tiga. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Milkus samawati wa milkul ardh. Wa sebentar diulang lagi ayat sampai dua tiga. Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. 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 Bukan ba'd. Kalau ba'd jadi ya. Sana ada orang yang saking semangatnya jadi khotib begitu kalau amma ba'd dengan amma ba'd itu beda. Tulisannya kan amma ba'd. Adapun setelah itu kalau dari bahasa Indonesia kan. Kalau amma ba'd ada pun sebagian dari artinya beda ya. Oke, cuma karena ada hukumnya mereka itu ada kalau tadi ternyata ada namanya tulisannya apa namanya kon pokoknya ya amma ba'd gitu ya. Baik, ibu yang biasa ini baca bukan juga. Ya, yang ini ya. Ada yang baca ibu ya. Tapi baca ya ibu ya. Yuk, kita sama-sama baca lagi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana Allahumma rabbana wa lakal hamd. Milkus samawati wa milkul ardh. Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Ada yang mau coba satu? Coba deh, deh. Nah, doa dan Sami'allahu liman hamidah.
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita terjemah secara lengkap ya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar Allah Allah liman bagi orang yang hamidahu memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma ya Allah. Rabbana Tuhan kami. Laka bagimu. Alhamdu segala puji. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji. Ya Bu, bersama-sama ya. Dua, tiga. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar liman bagi orangnya hamidah memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah. Jadi Allahumma ya Allah. Jadi lagi dua tiga. Allahumma ya Allah. Rabbana Tuhan kami. Laka bagimu. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji. Milkus samawati wa milkul ardh. Dua dia. Jadi kalau baca wa milkul ardh ini tidak. Waktunya itu tunaikan itu sifat-sifat isti'la, itlaq, istighraqnya, kemudian sifat rafawahnya yang sudah apakah asli pasti paham. Jadi betul-betul beratnya beda. Kalau kita baca mil'us samawati wa mil'ul ard, ini dah beda artinya nanti. Kalau ini mil'us samawati wa mil'ul ard, apa anu? Memang ada huruf hijaiyah, itu huruf isti'ah ada 7. Tosobok, yang ditambah oh jadi 8. Itu bunyinya kan oh ya kalau angkat fathah. Kita ini orang bahasanya karena kita bukan orang Arab, maka biasanya bahwa aja kita. Pokoknya setiap yang bunyi oh itu pasti bunyi. Oh bala, itu. Ya kan? Itu. Oh, pasti itu videonya kenapa gua nggak tahu. Paling ketika kenapa itu sampai banyak itu ini berat Ustaz itu berat apa ini ada yang jawabnya betul ini buatan pun istilah yang mau istilah itu apa bu ya istilah aja padahal ketika dibawa ke pengertian apa istilah pengertiannya istilah itu kan artinya celakanya kan tidak lagi atas bukan bergeraknya maju ke depan iya lucu namanya ibu mau ngomong oh so oh 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 ya, ibu bilang soto ya kalau bilang soto ya. Belajar lagi ya soto. Iya, oh, ya, oh, si, ya. Maka ketika baca ini bilus
samawati wa milkul ardh. Pokoknya yang tahu. Pokoknya udah punya, pokoknya kepada kan ya. Al, 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 apa al. Begitu ditekan baru dialirkan. Kebanyakan di kayak itu, rodnya dialirkan dulu baru ditekan. Al, ya. Jadi karena materi itu cuma itu harus digandengkan dengan aksinya. Maka saya menyampaikan ini ya, tidak masalah ya. Apalagi ini kan baca Al-Quran. Baik. Milku sabanu as-samawati semua langit wa milku dan sepenuh al-ardi bumi milkus samawati wa milkul ardh sepenuh langit dan sepenuh bumi. Awas bukan sepenuh hati. Yuk sama-sama 2, 3. Milkus samawati wa milkul ardh milku sepenuh as-samawati semua langit wa milku dan sepenuh al-ardi bumi milkus samawati wal ardh sepenuh langit dan sepenuh bumi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Ulang 2, 3. Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd wa milku dan sepenuh ma apa yang syi'ta engkau kehendaki min dari syai'in sesuatu ba'du setelahnya wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd dan sepenuh apa yang engkau kehendaki berubah sesuatu apapun setelahnya. Ada yang sudah lama paham artinya apa? Ada yang tadi tahu artinya? Kita sudah uraikan tadi. Jadi, nah ini di kotak-kotak ini nanti pahami. Jadi ketika baca tadi, milku ikatnya apa? Sepenuh. As-samawati langit. Al-ardi. Jadi ketika baca tadi, milku samawati wal ardh itu adalah sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ditambah lagi wa milku dan sepenuh maha yang syikta engkau kehendaki. Maksudnya kan Allah yang berkehendak. Min syai'in dari sesuatu. Ba'du setelahnya. Baik. Ini kalau misalnya hafal yang ini udah nanti berarti tinggal ini nanti artinya kalian. Apa ini maksudnya? Oke. Ini dalilnya, ini keterangannya ya. Jadi ini karena panjang cukup banyak. Lihat di sana itu apa namanya? Ketika Rasulullah SAW ini sholat, kan ya sholat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu kita rafa'a dhahrahu minar ruku' ketika Rasul itu mengangkat punggungnya minar ruku' dari ruku' arti berarti tidak qala maka Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, kalau hadis itu ada kata kana, olah kana Rasulullah sebelum kemaknanya itu menerangkan adalah amalan yang senantiasa diamalkan atau dia adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi ini yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi yang pertama, Rabbana lakal hamd, terus hamdan katsiran thayyiban itu baca oleh seorang sahabat dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mingguan upahannya luar biasa. Tapi riwayat ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Itu ya. Ini besarnya. Dasar membaca doa i'tidal dua adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan membaca doa i'tidal dua adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai hamba yang penuh syukur. Ada kalimat dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata cara i'tidalnya bagaimana? Bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu setelah itu membaca doa i'tidal. Mau yang pertama tadi atau yang ini? Kebiasaan kita. Jadi yang pertama tadi ada hujah dan dalilnya, yang ini juga ada hujah dan dalilnya. Kalau saya mau baca Sami'allahu liman hamidah udah aja langsung, nggak apa-apa. Tapi tadi hakikat kita sholat itu adalah ibadah yang tertinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malaikat ini ada berdua amat sholat. Ya. Dibacakan ini. Kenapa? Karena ternyata keutamaannya jadi keutamaan membaca ini, kalau kita amalkan doa ini, maka kita dikasih sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Kalau yang tadi, yang ini, itikat satu adalah bukan kebiasaan Rasulullah, tapi ujian Rasulullah kepada sahabat. Artinya Rasul juga mengiyakan doa ini bagus. Itu maksudnya. Jadi kalau yang cenderung atau yang sudah memang melakukan doa yang ini, nggak apa-apa. Silahkan. Yang nggak boleh itu merasa ini yang paling benar. Enggak. Itu mau nggak insya ini. Semuanya ada hujah dan bahkan disampaikan kata yang nggak baca juga nggak masalah. Gitu ya. Karena ketika sami Allah liman hamidah itu cukup jadi doa yang Rabbana walakan. Baik. Ini tadi aku dan dalilnya ya, insya Allah. Artinya kita mudah-mudahan dijadikan Allah yang senantiasa betul-betul sholat kita terjaga. Guru kita mengajarkan hendaknya ketika kita sholat itu betul-betul mengikuti bagaimana sih para sahabat. Itu pernah bisa baca kisah sahabat. Ada 100 sahabat besar yang ketika wudhu, setelah wudhu itu mau wudhu pucat, gemetar. Sampai ditanya, apakah kamu dalam keadaan sakit? Mau wudhu, aneh. Emang kenapa wudhu? Tahu kamu setelah wudhu kita mau waktu sholat. Tahu kamu sholat itu apa? Salah siapa itu? Berbakar maksud itu. Kamu melakukan satu perasaan yang halus. Tapi suatu saat Ali bin Abi Thalib juga pernah begitu. Ada hal-hal itu masih muda. Tapi Masya Allah, wudhu kita kadang wudhu aja sudah makan, wudhu sambil ngobrol, ya itu udah rakaat udah mulai kita lagi wudhunya asal bukan macam wudhu tapi tersebut tapi itu gorokannya masih kecil. Karena kalau wudhunya benar-benar kumur-kumurnya dilaksanakan, insya Allah itu berakhir. Allah berfirman. Padahal para sahabat itu bersungguh-sungguh, ya kan?
Omongan kita ini sekarang di awal jam itu kita lihat satu kejadian bahwa Rasulullah SAW sampai di Isra dan Mi'rajkan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa perintah salat. Berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Berapa bu? 50 waktu. Gak bisa ngapain. Masya Allah saking cinta Rasulullah akhirnya atas saran dari seniornya dari seorang nabi yang terkenal berani namanya Nabi Musa alaihi bolak-balik Rasulullah tuh sampai 9 kali. Tersisa sekarang 5. Maka hendaknya momen sekarang ketika Ramadan ini bersyukur kita menguatkan kualitas sholat kita dengan kalau sholat itu karena rasanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa mi'raj itu? Nah, ini kan maksudnya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat. Jadi ketika sholat ini harusnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya itu bekasnya ada, asarnya ada kan gitu. Maka kalau itu pada sholatnya asarnya ada, maka tadi sehingga ayat yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu benar adanya. Sholatnya karena sudah hakikat sholatnya sudah nyambung. Jadi kita sholat Islam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya kan di dalam Ramadan ini ada doa yang di Ramadan. Ada di dalam wajib ini ada 2 doa yang biasanya dibaca. Gimana doanya itu? Kalau menjelang hajatnya? Allahumma barik lana lima razaqtana. Allahumma barik lana ya wajada masya'ala dan tadina. Ada doa lagi satu. Ketika Rasul menyampaikan ini ada orang satu lagi, yaitu Allahumma tahhir lisani minal minal bahasa kita tuh minal kibbi. Allahumma tahhir lisani minal kibbi. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau tadi doa itu untuk keberkahan, kalau ini langsung Allahumma tahhir lisani minal kibbi, apa artinya? Ya Allah sucikan apa? Ini lisan kita minal kibbi dari ber berdusta. Kan orang yang sholat harusnya terjaga. Sholat itu terjaga. Kenapa? Lisannya nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau ngomong di luar, nah, sama dalam kehidupan ketika kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, bertanggung jawaban di akhirat nanti. Maka kita minta doanya dari Allah Ta'ala lisani minal kibri. Itu doanya juga ketika wajib. Apalagi wa qalbi, atau qalbi itu hati kita minan nifaqi. Minan nifaq. Apa nifaq itu? Munafik. Apa munafik itu? Oh, munafik adanya munafik bukan. Munafik itu artinya beda antara dengan perbuatan. Bisa jadi artinya begini, bisa begini. Itu namanya nifaq. Jadi kita sama Allah. Kenapa? Bulan Rajab ini bulan kita bertobat kepada Allah. Karena persiapan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Harapannya beres tuh segala sesuatunya. Makanya kalau sambil ya Allah, banyak ngomongnya ya Allah, pasti banyak usahanya ya Allah. Hati ini kadang-kadang gitu ingkar sama Allah, nifak. Bahkan di orang yang tingkatannya kalau sholat ketingkatan tadi, tingkatannya hakikat ketika kita sholat Allahu Akbar, kita seperti kita ingin kepada yang lain, ini saya berarti masih munafik kepada Allah Subhanahu. Berarti bohong di saat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tapi di sini memorinya ingatnya sama program. Sampai dia bisa serius dan khusyuknya lupa di rakaat berapa. Kan gitu ya? Yaitu kita tuh, kita yang saya di dalamnya. Kayak kita harus banyak saling mengingat. Coba ya. Wa amali minar riyah
dan amalku dari sifat ria. Ini doa dulu. Ini pernah dengar doa ini? Bagus banget. Jadi kita kan yang maksudnya doa wajib tadi ya, Allahumma barik lana wa barik lana wa sya'ban wa barik lana. Tapi ada doa ini yang diucapkan kepada Rasulullah SAW di bulan Rajab. Apa tadi? Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Kemudian apa lagi? Wa qalbi minal nifaq. Apa lagi? Wa amali minal riya. Dan amal-amal dari riya. Oh, oh. Sekarang saya biasa jadinya lupa gitu ya. Ya ada Pak TB. Itu ketika kita ngomongin ayat yang disebut dengan dia, ternyata ini Masya Allah, hati-hati, warning ini. Kenapa? Ternyata salah satu ada di ayat Al-Quran yang ini kalau berbahas Masya Allah luar biasa. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Fawailul lil apa? Kecelakaan bagi orang yang sholat. Bahkan sebagian umat diberikan kawin lah bagi orang yang sholat. Ini yang pikirannya yang aneh. Mendingan sholat, yang sholat aja masih masuk aja masih kecelakaan. Nah, ini orang yang kayak gini berarti orang kalau bahasa gendeng. Ya apa itu? Pikirannya harus gede. Yang sholat aja belum tentu selamat, apalagi ente yang nggak sholat. Ayat ini jangan sampai putus itu. Alladzina hum an salatihim. Tuh, yang pertama itu sholatnya an salatihim sahun. Yang sholatnya itu main-main, lalai. Kata mufasir itu dua, lalai itu melalaikan waktu sholatnya. Oh, itu zuhur udah mau habis, baru sholat Allah. Baru banget 2 rakaat, udah asar. Baru ih, cepet amat asar teh. Bukan asar yang cepet, zuhurnya terlalu diakhirkan. Banyak kan yang gitu, Bu. Saya gak asik kan. Nah, itu termasuk melalaikan. Termasuk dari jalan. Atau sholatnya itu sendiri tadi tidak paham. Yang membatalkannya, rukun-rukunnya, syarat sahnya, itu pelajari supaya kita terbebas dari fawaidul lil musallin. Nah, dengan belajar kita ke Ibadah Sholli, kita bagaimana belajar bagaimana bacaan-bacaan tadi, itu sebetulnya mudah-mudahan maka kita setelah kita perbaiki sedikit demi sedikit kan gitu ya. Nah, dari bacaannya dan sebagainya. Khawatir kita sholat yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sisi yang kedua, dia akan menjadi fawaidul musallin kalau alladzina hum yura'un. Dia hebat. Yang pertama kali datang ke masjid, ke musola, orang dia yang azan, bahkan dia imamnya. Ternyata pahala saja dilemparkan nanti dia beli zaman berbuka. Tidak terima. Kenapa? Yura'un. Ya. Bu, ini penyakit hati yang sendiri. Ya, betul. Ya, banyak istighfar kita kepada Allah. Makanya kan para sahabat juga para ulama salafus salih, ulama ulama salih ketika beribadah dua saudaranya, bainal khauf wal rajah. Antara takut dan berpengharapan. Ada optimis. Takut itu membentengi agar ketika kita ibadah tidak ria. Kan kita tahu ibadah kita terima atau tidak. Sedikit aja kita ria, tolak. Mari dulu, tolak. Apapun nama ibadah kita. Maka kita khauf itu tadi harus hadirkan. Tapi kita boleh terima. Tapi kita tahu aja. Kita juga berpengalaman pada Allah. Kenapa? Insya Allah Allah Maha tahu. Kenapa? Kok saya sudah menjalani sesuai dengan ajaran saya perintah. Ya Allah, seandainya nama manusia tulang, ya Allah tetap terima dan ampuni hamba. Itu kan. Jangan wah optimis. Hatinya wah saya amal-amal saya. Loh ini amal-amal saya pasti terima oleh Allah. Ini siapa yang ini? Ya. Baik. Hati-hati ya, Baik. Ria itu Masya Allah luar biasa. Menggerogoti semua amal. Walau soli minal khiyar. Dan pandangan kita yang penuh khiyar. Jadi apa pandangan kita khiyar itu maksudnya kadang-kadang kita itu melihat sesuatu, kita itu berdosa. Kalau memang itu perlu dipuji, ya puji. Ingat pujinya, jangan hebat dan ya hebat.
Tapi kesel kita karena dia lebih hebat dari kita. Oh, itu namanya memuji yang tadi tidak diberkahi. Pujinya tulus. Ininya harus tulus. Bukan keren ya, selamat ya. Oke, nah ini perlu jujur apa yang kita lihat sampaikan ya Pak. Dan kalau itu memang kita harus akui bahwa ini yang terbaik, itu bagus, ini bagus. Pandangan kita itu khianat, sedikit khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang izinkan yang itu apa? Pandangan istri saya itu ini mata kita sering dipakai melihat sesuatu yang tidak boleh secara syar'i. Ya Bu ya. Bu. Ya. Ibu kan ketika melihat seseorang nanti itu akan jadi hal atau tidak tergantung. Begitu lihat langsung minggu perlu gitu ya. Terus kata satu nggak boleh. Bosnya juga kemana-mana. Ya gini ke bawah juga. Oh, ya. Ini pandangan ini. Kita sering khianat dengan apa yang sudah Allah berikan. Padahal mudah bagi Allah mengambil semuanya itu. Ya habis sama iman. Makanya tadi mudah-mudahan sering kita membaca doa tadi, kita menjadi orang yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika baca doanya, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd bil samawati wa bil ard wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca. Kalau yang tadi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Ya, ya. Ustaz, saya nggak baca doa itu. Yang dua juga. Yang mana? Yang satu lagi. Yang kita masukkan cuma dua ini. Karena menurut Iwan ini yang masuk dari ini dua-dua ini. Itu ya. Sudah jam 11 kurang. Jam 10 kurang. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan. Sementara diskusi kita ya, Bang. Oke, gimana Ibu? Oh, oh belum ditulis. Mau tulis ya? Allahumma tahhir lisani minal fitri. Allahumma tadi artinya apa? Ya Allah, tahhir sucikanlah lisani lisanku minal fitri dari banyak berdusta. Wa qalbi minan nifaqi dan hati dari sifat nifaq. Cepatan ya? Nifaq. Nifaq itu artinya munafik. Wa amali minar riya. Wa amali minar riya. Dan amal-amalku dari sifat riya. Wa basari minal khiyanah. Dan penglihatanku dari khiyanah. Wa innaka oh ya ya saya lupa kira-kira ke anak santri lagi Allah satu ucapkan itu dia apa Allahumma tahhir qalbi apa bukan yang pertama itu Allahumma tahhir lisani minal kibbi terus wa qalbi minar nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati. Memang nggak ada istilah ini. Tadi saya ingat guru. Nanti dari insya Allah kita akan ada istilah ya. Wa basari minal khiyanati. Fa innaka ta'lamu khainatal a'in. Khainatal a'in itu apa itu? Fitnah-fitnah. Wa ma dan apa-apa yang ada di dalam oh ya khainatal a'in itu mata khainatal a'in wa ma takhtassu wa ma takhtassu
Apa juga yang ini di dalam hati. Baik, cukup ya Bu ya. Diulang, Allahumma zahir lisani minal kibri wa qalbi minal nifaqi wa amali minal riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takhfis. Cukup ya Bu. Tambah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma. Cukup ya Bu. Ya, bisa kalau bisa cukup ya mungkin kalau bisa share WhatsApp itu biasa salamnya itu kalau nulis itu ya biasa kalau ada misalnya namanya apa penjelasan kita sampai di bacaan di dalam ya dan tangan kita apa bulan sholat kita ini sampai di rumah baca kan kita masuk dalam ini jadi sholat kita yang lebih baik ya walaupun kita sampai lebih akhir apa baik sekarang ini ada lagi yang mau sampai sholat masih ada 6 menit ya sebenarnya Mangga ada lagi yang mau bertanya mungkin bisa kita sholat itu Atau mau ini mau baca dari awal sampai akhir tadi nggak apa-apa, mau kiri yang lain. dari kita itu kan apa ya ada yang mau sampaikan ada yang mau bertanya Cukup ya. ya paling kita memutuskan akhirnya ketika memutus itu memutuskan maksudnya dari sampai ke tidak mungkin yang kemudian nggak bisa salah kalau di tidak tapi kan kita sudah kan yang satu banyak orang yang bisa lagi gitu Itu bukan yang lain, itu mah saya Bu. Itu mah bukan yang lain, saya itu mah. tiga program besar tiga program itu banyak sudah Cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. mungkin Jadi, bisa kalau ada yang ya intinya, baik. intinya kita mudah-mudahan mohon kepada Allah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa Allah berikan hati yang senang kepada majelis ilmu ya. Karena kalau kita sudah tidak senang kepada majelis ilmu, itu salah satu alamat usaha. Apa teman-teman? Alamat jadi orang yang telat. Karena orang yang punya ilmu ataupun tidak punya ilmu, itu kan nggak ketahuan. Ketahuan kalau kita bikin ditanya dan ditanya. Itu sesuatu yang cuma yang paling khawatir kan ketika kita beribadah tanpa ilmu tanpa dasar. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagaimana sabda Rasulullah, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan." Jadi kamu orang yang aja. Maksudnya belum bisa muta'alliman, orang yang senantiasa belajar. Dengan aw mustami'an yang mendengarkan. Sejuga apapun dengarkan. Aw muhibban, cinta. Kurang apa nih di sini? Oh, kurang ini kurang, ininya kurang. Saya support. Wah, saya ini. Ini aw muhibban. Itu yang orang-orang yang nggak punya ilmu, tak punya kemampuan dari segi apa namanya lebih dia menyiapkan tempat, menyiapkan apa, dan itu namanya Allah dan kebahagiaan itu. Walau takun khamisan. Jangan tidak lakukan peran. Jadi belajar enggak, belajar enggak, mendengarkan enggak, senang kepada ilmu atau senang kepada orang yang berilmu juga enggak. Bahkan cenderung itu Ustaz kalau ceramah pasti ilmu saya. Kalau tersinggung itu berarti hebat. Berarti justru kalau orang tersinggung, ada yang ngomong benar tersinggung, sebetulnya itu peluang untuk jadi sadar. Yang paling bahaya, nggak tersinggung sama sekali. Itu namanya kalbun mayit. Hati yang sudah mati. Dinasihatnya ini enggak. Tapi kalau orang yang tersinggung, ini begini ngomong begitu di grup saya tersinggung. Begitu tersinggung berarti benar itu. Nah berarti tidak ada obatin. Itu ya. Paling bahaya yang nggak bisa, yang nggak berasa obatnya, nggak ngefek. Mau ngomong siap pun nggak ngefek itu bahaya. Allah balas. Mohon maaf ya Pak Ibu. Mudah-mudahan Allah segera mengikuti segala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah itu apa dia juga? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saya hadir di acara ini yang Salah. ada yang dia Jadi guru beres bisa jadi. insya Allah masih ada kata-kata yang dia sendiri insya Allah kita masih bisa dimakan dengan utamanya pahala berkatnya kita berarti dan juga jangan lupa ketika kita juga di semangat ini menyambut apa Ramadan dan karena kita akan mudah-mudahan baca kita baik insya Allah Ramadan kita tidak akan baik. Ya mungkin itu saja sedikit dan saya jadi saya mohon maaf ya bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Berarti juga lagi pulangnya hari Sabtu ya pulangnya. Oh akan. Baik yang ada nih harus jadi pohon itu nggak sampaikan. Bisa jawab kan biar. Ya, ya. Ya, biarkan.